Selamat pagi adik-adik sekolah minggu Gereja Isa Almasih Purwokerto. Bagaimana kabar kalian semua? Puji Tuhan, pasti sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi beribadah. Walaupun masih secara online, tetap harus sukacita karena kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama katakan, hati yang gembira adalah obat. Ibadah sekolah minggu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesemangatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir, anak-anakmu yang di rumah, yang menonton dan mengikuti ibadah ini, Tuhan juga akan memimpin, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya? Iya, sudah banyak sekali ya. Kita mau siap memuji Tuhan. Dan adik-adik semua, firman Tuhan hari ini seru loh. Firman Tuhan hari ini berhubungan dengan Tuhan memanggil seseorang. Wah, siapa yang mau dipanggil sama Tuhan? Ya, pasti kalau kita dipanggil Tuhan jadi anak-anaknya, kita menjadi anak-anak yang hebat. Kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan karena kita menerima panggilan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya. Saya
ini jawabnya. Begitu baru bagus, anak Tuhan yang hebat ya. Adik-adik, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita. Boleh duduk, kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi tetap duduk tenang ya, tidak boleh lari-lari, harus mempersiapkan hati dengan baik. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap berdoa, kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau cinta Engkau selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau angkat tangan, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa sekali lagi adik-adik untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya ya Tuhan, Kau membuka hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan, supaya mereka bisa mendengar, diberikan telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Wah, saat ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Ayo yang siap lambaikan tangan. Ya, semuanya siap ya. Duduk tenang, tidak boleh jalan-jalan, lari-lari, dilarang. Harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita tahu bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita lewat firman-Nya. Oke? Baik. Saat ini Kak Pris akan melanjutkan cerita minggu lalu. Wah, ada yang masih ingat? Nah, sekarang Kak Pris akan melanjutkan ceritanya.
Judulnya adalah Suaramu Aku Dengar. Apa? Suaramu Aku Dengar. Oke, sudah ya? Tahu judulnya? Terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik, waktu minggu lalu ceritanya itu Samuel sudah lahir. Ibu Hana melahirkan seorang bayi bernama Samuel. Samuel sudah bertumbuh menjadi besar, tidak bayi terus, dan diserahkan kepada Imam Eli. Imam Eli seperti seorang pendeta kalau zaman sekarang. Nah, Samuel diserahkan kepada Imam Eli. Ketika Samuel sudah diserahkan kepada Imam Eli, dia berada di bait suci di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, waktu itu Imam Eli sedang berbaring karena Imam Eli sudah tua, matanya sudah rabun, tidak terlalu jelas untuk melihat. Imam Eli sedang berbaring, tetapi lampu dari bait suci belum padam. Nah, waktu itu juga Samuel sedang tertidur. Samuel tidur, tidurnya nyenyak sekali. Contohnya kayak gini nih, tidurnya ya kayak gini. Nah, gitu tuh tidurnya tuh. Agak ngigo-ngigo sedikit ya. Mungkin Samuel capek. Nah, ketika Samuel tidur gitu ya. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Waktu itu Samuel belum tahu kalau itu suara Tuhan. Suara itu memanggil. Samuel, Samuel. Katanya begitu. Kemudian Samuel terbangun. Iya, Bapak, katanya Samuel. Kemudian Samuel datang membawa lampu kepada Imam Eli. Kemudian Imam Eli kan sedang tidur. Nah, Samuel datang tuh kepada Imam Eli. Kata Samuel kepada Imam Eli, "Iya, Bapak, bukankah engkau memanggil aku?" Kemudian Imam Eli yang tertidur itu dia bangun. Imam Eli berkata kepada Samuel, "Tidak, anakku, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah, tidurlah kembali." Kemudian Samuel tidur lagi. Tidur lagi dia, karena masih ngantuk ya, jadi tidur lagi. Tidur gitu. Nyenyak sekali tidurnya. Kemudian Samuel ketika tidur, dia mendengar suara yang kedua kali. Katanya, "Samuel, Samuel." Samuel terbangun dan kaget. "Ya, Bapak." Kemudian dia kembali lagi datang dengan menghampiri Imam Eli. Katanya, "Ya, Bapak, bukankah engkau memanggil aku?" kata Samuel. Kemudian Imam Eli berkata, "Tidak, aku tidak memanggil engkau, anakku. Kembalilah, pergilah tidur lagi." Untuk yang kedua kalinya Samuel disuruh tidur lagi. Nah, ketika Samuel tidur lagi, udah nyenyak sekali tidur, enak seperti itu ya adik-adik semua. Suara itu terdengar kembali untuk ketiga kalinya. Keberapa? 3 kali. Katanya, "Samuel, Samuel." Kemudian Samuel bangun, kembali lagi kepada Imam Eli dan berkata, "Ya, Bapak, bukankah engkau memanggil aku?" kata Imam Eli. Dan Imam Eli berkata bahwa, "Aku tidak memanggilmu." Tetapi Imam Eli tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel. Imam Eli bilang, "Samuel, nanti kalau suara itu memanggil engkau, katakanlah demikian." "Ya, Bapak, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Katakanlah begitu. Kemudian Samuel
kembali lagi ke kamarnya tidur. Benar, suara itu kembali lagi memanggil Samuel. Katanya, Samuel, Samuel. Dan Samuel pun terbangun dan berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel. Dia memberikan segala firman kepada Samuel. Dan Samuel menjawab panggilan itu. Nah, keesokan paginya, ketika Samuel terbangun, dia membuka pintu bait suci ketika dia sedang beres-beres. Kemudian Samuel menceritakan semuanya kepada Imam Eli. Semuanya diceritakan kepada Imam Eli tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian Imam Eli mendengarkan cerita Samuel. Wah, begitu ya, ternyata Tuhan memanggil engkau. Kemudian Samuel setelah bercerita, dia semakin diberkati Tuhan. Adik-adik tahu, Samuel bertumbuh dan semakin diberkati Tuhan, ia disertai oleh Tuhan. Jadi Samuel itu diberkati, disertai Tuhan, bahkan dia diberikan jabatan sebagai nabi Tuhan. Nah, adik-adik semua, bagaimana ceritanya? Ceritanya saat ini adalah suaramu aku dengar. Siapa yang mendengar suara Tuhan itu? Siapa? Samuel. Samuel mendengar suara Tuhan. Saat ini kita mendengar suara Tuhan? Iya? Iya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itulah suara Tuhan untuk kita semua. Jadi adik-adik, kalau sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan, itulah suara Tuhan. Dengarkanlah dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan sedang berfirman. Jadi adik-adik, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Samuel adalah seorang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dia sudah diserahkan kepada Tuhan sejak lahirnya dan dia menjadi nabi Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan, dia menjawab iya Tuhan, iya, dengan panggilan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Samuel pun disertai Tuhan. Nah, adik-adik semua, ayat hafalan pada minggu ini adalah 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sekali lagi ya, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. Dihafal ya di rumah adik-adik. Ceritanya sudah selesai. Adik-adik mengerti ya semuanya? Kita harus dengar-dengaran oleh firman yang diberikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh kesana kesini, harus duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, karena itulah suara Tuhan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita menjadi seperti Samuel yang diberkati Tuhan, yang terus disertai Tuhan, dan dia bahkan dijaga Tuhan menjadi jabatan seorang nabi. Wah, hebat sekali ya Samuel. Kita mau mencontoh seorang yang bernama Samuel. Kak Pris percaya adik-adik semua pasti hebat, bisa menjadi Samuel kecil di masa ini. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah selesai Tuhan beribadah dan selesai mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami diberkati lewat firman Tuhan, karena kami belajar dari Samuel yang Tuhan panggil, dan Samuel menjawab panggilan Tuhan. Kami juga mau menjawab panggilan Tuhan. Kami mau berkata, iya Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai mereka yang masih kecil,
sehingga iman mereka kuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini adik-adik ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.